Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan buat Gembala Sidang GBI Tanah Daud, Pastor Tommy Ringo. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang di gereja pusat maupun yang di gereja cabang yang ada di GBI Tahta Daud Tulang Kuning Parung Bogor, maupun cabang GBI Tahta Daud yang ada di Tumbang Magin dan juga Tumbang Setoli, Kalimantan Tengah. Kita bersyukur ini adalah minggu keempat sekaligus minggu terakhir dari tahun 2020. Kita dapat melaluinya, kita dapat menjalaninya hingga hari ini, semuanya karena berkat perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu umat Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak dan kita siap diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami, untuk segala hal yang hari-hari ini kami lalui. Karena berkat kemurahan-Mu lah Tuhan Yesus kami dapat melaluinya, bukan karena kuat gagah perkasa kami. Oleh karena Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami akan menikmati kebenaran firman-Mu di minggu keempat, sekaligus Tuhan minggu terakhir di tahun 2020, minggu ke-52. Kami bersyukur kami dapat melaluinya karena Engkau yang menyertai kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 100. Mazmur 100
Sudah? Ayat yang keempat sampai yang kelima. Mazmur 100 ayat 4 sampai yang kelima. Apabila sudah menemukan ayatnya, mari kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan amin. Amin. Di sini dikatakan, saudaraku, jelas sekali dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Alasannya apa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari ayat ini jelas sekali, saudaraku, bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Makanya kalau kita baca nanti di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan seperti ini, saudaraku. Saya akan bacakan ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jelas sekali ya. Makanya kita dikatakan tadi, bersyukurlah. Bersyukurlah dan bersyukurlah bahwasanya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena sekalipun kita tidak setia, Tuhan kita Yesus Kristus tetap setia. Karena apa? Karena Yesus tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya, haleluya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melalui tahun 2020 ini, sampai di minggu keempat ini, di minggu ke-52 di tahun 2020 ini, semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Dan banyak hal yang kita alami, saudara-saudaraku. Banyak hal yang kita alami hari-hari ini, dengan adanya pandemi, dengan adanya penurunan ekonomi, resesi, dengan adanya penyakit menular. Jadi bukan hanya sekedar pandemi, tetapi juga dia menular. Itu akhirnya merubah tatanan dunia ini. Bukan saja merubah tatanan Indonesia, tetapi juga merubah tatanan dunia ini. Bahkan juga merubah perekonomian dunia ini. Dan akhirnya juga apa, saudaraku? Merubah kita sebagai gereja Tuhan. Kita dulu terbiasa kita ibadah tatap muka di dalam gedung. Dan karena adanya pandemi yang sangat menular ini, kita akhirnya beribadah secara online. Dan kita bersyukur karena Allah itu roh, maka Dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan teknologi yang kita gunakan. Semuanya karena berkat kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, judul hari ini di minggu ke-52, minggu terakhir dari tahun 2020, saya beri judul itu adalah bersyukur. Bersyukur. Mengapa saya katakan bersyukur? Walau situasi kita saat ini benar-benar tidak nyaman, benar-benar menyulitkan, benar-benar menyusahkan. Tetapi saya mau berkata, ketika kita bersyukur, saudaraku, saya mau beritahukan, seandainya pun ketika kita bersyukur tidak menyelesaikan masalah kita seketika itu juga. Saya ulang ya. Seandainya pun ketika kita bersyukur tidak menyelesaikan masalah seketika itu juga. Tetapi saya mau beritahukan kepada umat Tuhan bahwa bersyukur itu, ketika kita mampu bersyukur, itu tidak menambahi persoalan yang ada atas hidup kita. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan ya, bahwa seandainya pun kita bersyukur, seandainya kita pun bersyukur dan ternyata tidak juga menyelesaikan persoalan yang kita hadapi seketika itu juga, tetapi minimal ketika kita bersyukur, itu tidak menambah persoalan yang baru, persoalan demi persoalan lagi. Nah, oleh karena itu, di
hari ini saya katakan bahwa bersyukurlah. Kenapa bersyukur, saudaraku? Karena ternyata bersyukur itu adalah menyenangkan Tuhan. Bersyukur itu menyenangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, saudaraku, maka kembali seperti kita ketika anak-anak kita menyenangkan kita sebagai orang tuanya, wajar kita sebagai orang tua memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan anak-anak kita. Karena apa? Karena dia menyenangkan kita. Karena dia lucu bagi kita. Anak-anak kita itu lucu, dia menyenangkan banget. Sehingga akhirnya kita apa? Maaf kata, tanpa dia minta pun, kita sebagai orang tua membaca, kira-kira apa ini kebutuhan anak saya ini. Karena anak saya ini menyenangkan sekali. Kan begitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengucap syukur, tulus ya, bukan karena kewajiban. Saya mau beritahukan kepada rekan-rekan, itu menyenangkan Tuhan. Itu di mana tertulis? Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah ketemu? Yuk, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah? Yuk, kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Amin. Jelas sekali dikatakan kan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dikatakan dalam hal yang senang-senang saja, bukan hal-hal yang menyukakan, bukan hal-hal yang menggembirakan tok, tetapi dikatakan dalam segala hal. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika kita mengucap syukur atas atau dalam segala hal, maka itu adalah kehendak Allah. Adalah kehendak Allah. Dan ketika kita mengucap syukur, percayalah saudaraku, itu kita sudah menyenangkan Allah. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apalagi ketika kita mengucap syukur. Mengucap syukur, ketika kita mengucap syukur, walaupun situasi saat ini benar-benar tidak nyaman, benar-benar menyusahkan, benar-benar menyulitkan kita, bahkan mungkin perekonomian kita terpuruk. Saya mau beritahukan, ketika kita bersyukur dengan hati tulus, dengan hati nurani yang murni kepada Tuhan, itu akan menjauhkan kita dari dosa bersungut-sungut. Itu akan menjauhkan kita dari dosa bersungut-sungut. Nah, di mana tercatat itu saudaraku? Kalau kita baca saudaraku di dalam 1 Korintus 10 ayat 10, kita bandingkan dengan Bilangan 16 ayat 41 sampai 49, di mana waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut. Nah, ada perbedaan yang sering sekali saya katakan, mengeluh dengan bersungut-sungut itu berbeda. Kalau dia mengeluh, dia hanya menyampaikan perasaannya saja, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Itu namanya apa? Itu hanya mengeluh. Saya ulangi ya, mengeluh itu dia hanya menyampaikan perasaannya saja, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Tetapi kalau sudah bersungut-sungut, nah ini levelnya adalah mengeluh sih mengeluh, sudah, tapi levelnya naik. Menjadi apa? Mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan situasi, mulai menyalahkan pasangan, bahkan lebih parahnya lagi itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mau beritahukan kepada jemaat Tuhan, yuk, ketika kita bersyukur, saya ulang lagi, ketika kita bersyukur, itu akan menjauhkan kita dari dosa bersungut-sungut. Percayalah. Jadi, yuk kita bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya kasih setianya tetap selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Nah, mengapa kita juga bersyukur, saudaraku? Karena jelas sekali, saudaraku, ketika kita bersyukur, itu membuat kita apa? Itu membuat kita itu lebih kuat, itu menanggung penderitaan. Kita lebih kuat menanggung penderitaan. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita baca ya, makanya kalau di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saya minta nanti ini Bang Julius membacakannya ya. Yakobus 1
Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Monggo silahkan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yes. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan. Yes. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin. Ya, jelas sekali ya. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi jelas sekali saudaraku ya. Jadi jelas sekali dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini luar biasa, dikatakan demikian. Di ayat yang sama, Yakobus 1 ayat 2, dikatakan demikian. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Unik kan? Hendaklah kalian merasa beruntung. Karena apa saudaraku dikatakan merasa beruntung? Ya kan jelas sekali kan? Di ayat yang ketiga jelas. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, dari sini jelas sekali bahwa ketika kita mengucap syukur, itu akan membuat kita lebih kuat menanggung penderitaan. Apalagi kita baca saja di dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Ya. Ayat 14. Saya akan bacakan ya. Dikatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi jelas sekali saudara-saudaraku, bahwa dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, hanya orang-orang merasa beruntung, hanya orang-orang yang menganggap pencobaan adalah suatu kebahagiaanlah yang dapat bersemangat. Hanya orang-orang seperti itulah yang dapat bersemangat. Kalau engkau menghadapi penderitaan, kalau engkau menghadapi kesulitan, kalau engkau saat ini mengalami tekanan, ketika engkau tidak dapat bersyukur, maka engkau tidak mungkin bersemangat. Engkau pasti akan mengeluh. Dan ketika engkau biarkan terus mengeluh, engkau akan naik ke level yang lebih berat lagi, yaitu engkau akan bersungut-sungut. Dan ketika bersungut-sungut, Allah marah. Allah tidak senang dengan orang yang bersungut-sungut. Oleh karena itu, bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Itu kata Alkitab tadi yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi. Baik ya. Nah, apalagi saudaraku, ketika kita mengucap syukur, ternyata mengucap syukur itu mendatangkan kesembuhan. Mengucap syukur itu mendatangkan kesembuhan. Kita baca Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Ya, dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat tok, tetapi disebut obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jelas sekali bahwa ketika kita mengucap syukur itu menyembuhkan. Itu menyembuhkan kita. Oleh karena itu mengucap syukurlah. Sekali lagi kukatakan mengucap syukurlah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Amin. Apalagi ternyata saudaraku, ketika kita juga mengucap syukur, itu apa? Itu menciptakan apa? Suasana yang kondusif. Jadi ketika kita mengucap syukur, saya ulang ya, ketika kita mengucap syukur, itu menciptakan suasana yang kondusif.
Kenapa saya katakan menciptakan suasana yang kondusif? Karena apa? Ketika kita tidak bisa mengucap syukur, saya ulangi ya, ketika kita tidak bisa mengucap syukur, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ketika kita tidak mengucap syukur, kita akhirnya seperti saya bilang tadi, mengeluh, akhirnya apa? Mulai bersungut-sungut. Ketika bersungut-sungut, pasti dah mulai menyalahkan si A, si B, si C, dan yang lain-lain, ya, dan yang lain-lain. Oke ya, rekan-rekan ya, itu dia. Oleh karena itu, ketika kita bersyukur, itu akan menciptakan suasana yang kondusif. Itu akan menciptakan suasana yang kondusif. Dan yang terakhir, saya mau beritahukan kepada rekan-rekan, ketika kita mampu bersyukur di masa pandemi ini, walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun kita mengalami kesukaran, walaupun kita mengalami masalah, saudaraku, saya mau beritahukan yang berikutnya, ketika kita mampu bersyukur, itu akan menciptakan kreativitas. Itu akan menciptakan kreativitas. Orang-orang yang mampu bersyukur, dia tidak pernah kehabisan ide-ide. Orang-orang yang mampu mengucap syukur, dia akan memikirkan setiap masalah pasti ada peluang. Setiap ada kesulitan pasti ada peluang. Itu adalah orang-orang yang bersyukur. Karena apa? Karena dia tidak pernah menyalahkan keadaan, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dan dia juga tidak pernah menyalahkan siapa? Dan menyalahkan yaitu orang-orang di sekitarnya, apakah pasangannya, anak-anaknya, rekan bisnisnya, komunitasnya, maupun siapapun. Nah, oleh karena itu, kepada umat Tuhan, saya mau beritahukan ya, bahwa ketika kita mengucap syukur, itu akan menciptakan kreativitas. Katakan amin. Amin. Saya pernah cerita kepada jemaat Tuhan bahwa di awal tahun 2020, persis di tanggal 1 malam, itu hidung saya berdarah sebelah kiri, saudaraku. Dan ketika berdarah, saudaraku, hidung saya tidak beritahukan siapa-siapa. Saya akhirnya tertekan. Kenapa tertekan, saudaraku? Karena ketika saya tahu baca hidung saya berdarah, tiba-tiba ketika saya baca berita di tab saya, ternyata ada salah satu indikasi yang saya baca, hati-hati dengan hidung yang berdarah di tempat yang sama, itu bisa indikasi yaitu kanker nasofaring. Itu di tanggal 1 Januari 2020, malam, persis sekali. Nah, itu mengganggu saya. Kenapa mengganggu saya, saudaraku? Karena di keluarga saya ada beberapa yang meninggal. Ada beberapa keluarga saya yang meninggal karena kanker nasofaring. Ada beberapa. Bisa, yang seingat saya minimal ada 3, mungkin bisa 4, bahkan bisa 5 di keluarga saya yang meninggal karena kena kanker nasofaring. Nah, karena itu, saudaraku, saya tertekan sekali. Dari bulan Januari itu saya tidak bisa tidur. Di bulan Januari itu saya tidak bisa tidur. Saya tutup mata tetapi saya tidak tidur. Saya gelisah. Saya tuh gelisahnya luar biasa. Saya tidak bisa mengucap syukur. Pikiran saya macam-macam. Saya berpikir istri saya, bagaimana Tuhan dengan istri saya? Belum punya rumah. Anak-anak saya masih kecil. Ini semuanya mengganggu saya. Membuat saya makin tertekan. Dan singkat cerita, ketika saya tertekan itu, saya beritahukan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya beritahukan kepada istri saya. Ketika saya beritahukan kepada istri saya, saudaraku, akhirnya apa terjadi? Ya, kami bertangis-tangisan. Kami menangis, kami sedih. Tetapi ada yang unik. Ada shalom, ada sukacita Tuhan memenuhi hati saya. Disitulah saya tahu arti namanya, saudaraku, arti mau mati, saudaraku. Dan disitulah akhirnya di bulan 3 saya masih ingat, saya buat judul khotbah yaitu setia tanpa syarat. Setia tanpa syarat. STS. Saya buat khotbah di bulan 3 itu setia tanpa syarat.
Karena apa? Karena secara medis tidak ada obat untuk kanker nasofaring. Tidak ada kemoterapi yang mampu menyembuhkan orang yang terkena kanker nasofaring. Tidak ada. Akhirnya apa saya bilang sama Tuhan? Tuhan, untuk kasus ini saya tidak mau menggunakan imanku. Karena sudah beberapa kali saya menggunakan imanku terhadap keluargaku, terhadap abangku, terhadap kakakku, terhadap adikku. Semuanya mati. Saya bilang, semuanya mati. Tuhan, saya bilang, aku mau sembuh dari sakitku ini. Saya mau sembuh karena berkat kemurahan-Mu. Bukan karena imanku, tetapi berkat kemurahan-Mu. Akhirnya Pak Saudaraku, ketika saya mulai memperkatakan itu, Shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saya. Akhirnya keluarlah khotbah setia tanpa syarat. Saya belajar untuk setia tanpa syarat. Dan ketika itu terjadi, jadi apakah hidung saya masih berdarah? Oh masih. Apakah berdarah yang sering? Oh sering. Dalam 1 bulan itu bisa berkali-kali. Di dalam lubang yang sama, hidung saya sebelah kiri. Kan begitu kan? Jadi kanker nasofaring saudara tidak mengenal hidung mancung dan hidung pesek. Jadi hidung saya pesek juga, saudaraku juga berdarah, kan begitu kan? Nah singkat cerita apa? Ketika itu juga terjadi, saya masih. Jadi kalau dia berdarah, kepala saya sakit, leher saya tegang, pundak saya sakit, baru di ujung kepala sini, ini kayak dicengkram. Jadi sakitnya luar biasa. Tetapi ketika saya belajar setia tanpa syarat kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya lakukan? Kembali lagi, tiba-tiba saya bertanya sama Tuhan, oke Tuhan, saya tidak tahu berapa umur saya, tapi aku mau berapapun umurku Tuhan, aku mau Tuhan mau meninggalkan legasi. Saya mau meninggalkan warisan rohani kepada gereja Tuhan GBI Tahta Daud, kepada istriku dan kepada anak-anakku. Akhirnya saya tanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Apa yang harus saya lakukan di masa pandemi ini? Saya katakan demikian. Coba ngomong satu kata deh. Kalau engkau ngomong, saya tahu seandainya pun saya tidak mampu melakukannya, saya katakan sama Tuhan dalam doa saya, Engkau pasti akan memampukan saya untuk melakukannya. Karena apa? Karena firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Bukan karena kuat gagah perkasaku, saya bilang, tetapi karena firman-Mu yang berkata, firman-Ku tidak pernah kembali sia-sia. Singkat cerita, langsung pikiran saya berimajinasi. Saya diskusi dengan wakil gembala, ketepatan ada di depan saya persis. Kira-kira apa ya kata-kata yang mau kita buat? Saya katakan demikian. Kami macam-macam, ada impact lah, ada breakthrough lah, pokoknya macam-macam. Semua kata-kata yang bagus kami cari, tapi kami tidak menemukan kata-kata yang tepat. Sehingga sekali waktu ketika saya bangun tidur loh. Jadi belum berdoa, hanya bangun tidur. Tiba-tiba muncul satu kata persis seperti yang saya minta kepada Tuhan. Dan kata itu adalah produktif. Makanya kalau saudara lihat di sini ada kata-kata produktif. Muncul kata-kata produktif. Dan ketika muncul kata-kata ini, akhirnya apa? Saya disingkapkan oleh Tuhan, firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, di mana jelas sekali Tuhan itu tidak mau kita hanya berbuah tok. Kalau tidak berbuah dipotong, dibuang dan akan dibakar katanya rantingnya. Tuhan tidak mau kita berbuah tok, tetapi Tuhan katakan apa? Ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak lagi. Artinya apa? Kita tidak cukup hanya berbuah tok. Kita harus itu berbuah banyak. Dan kalau berbuah banyak, apa kata Tuhan? Engkau akan memuliakan aku. Disitulah muncul kata-kata produktif ini. Dan akhirnya ketika dia muncul, akhirnya muncullah loving, equipping, and productive. Dan mulai hari itu saudaraku, kreativitas saya berjalan. Kembali lagi, kan saya katakan tadi kan, bahwa ketika kita mengucap syukur itu menciptakan kreativitas. Nah akhirnya apa? Dia menciptakan kreativitas. Kita buat program akhirnya namanya 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang alkitabiah. Untuk beberapa waktu ini
kita skip karena dalam suasana Natal di bulan Desember. Jadi terus kita produktif. Udah begitu setiap Rabu kita buat acara talk show di Instagram. Pokoknya jadi benar-benar membuat saya makin kreatif ketika sudah mulai bisa mengucap syukur dengan keberadaan saya. Apakah hidung saya masih berdarah? Masih, saudaraku. Dia bukan tiba-tiba sembuh, enggak. Bisa 3 hari, 5 hari berdarah. Bisa seperti itu. Gitu kan? Jadi bukannya tiba-tiba ini, enggak. Tapi saya sudah tahu kalau Tuhan sudah ngomong satu kata, pasti perkataan Tuhan itu pasti berhasil. Enggak pernah kembali dengan sia-sia. Akhirnya apa? Akhirnya muncul lagi setiap Selasa. Kami buat program namanya apa? Couple in Love. Pasangan dalam cinta, pasangan dalam kasih. Dimana hostnya itu adalah saya dan istri saya. Jadi kami berdua tektokan setiap hari Selasa di live on Facebook jam 8 malam. Kami buat. Apalagi kami buat lagi hari Kamis 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan. Apalagi hari Sabtu kami buat namanya Brunch Devotion. Brunch Devotion. Setelah sarapan pagi menuju makan siang. Jadi kita mau nikmati firman Tuhan, devotion yang memberkati kita. Nah, setelah itu kita buat lagi Sabtu malam jam 7 malam, itu now. Sekarang. Now, tapi itu cuma ada juga saudara, akronim now itu adalah Night of Worship. Night of Worship. Nah, ini menciptakan apa? Menciptakan kreativitas. Menciptakan kreativitas. Nah, kami juga saudaraku karena menggunakan kamar pribadi kami di dalam. Jadi setiap ibadah live streaming ini saudara, kami menggunakan kamar pribadi kami. Kami menggunakan kamar yang kecil 3x3. Sudah seperti itu. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu kami harus keluarkan kasur dari kamar ini. Kami keluarkan pokoknya sistem bongkar pasang. Tetapi itu tadi, karena mengucap syukur, itu membuat kami itu lebih kuat menanggung kesulitan-kesulitan kami. Apalagi karena ruangan kecil, maka kami terbatas dengan alat-alat. Tetapi kami tidak kehabisan pikir. Kami lakukan semua hal. Kami pikirkan apa yang bisa kami lakukan, memberikan yang terbaik kepada jemaat Tuhan. Akhirnya apa saudaraku? Terciptalah ruangan ini. Terciptalah semua kegiatan. Seperti contohnya Natal tanggal 24, tanggal 25. Kami tidak punya gambaran bagaimana cara buat Natal. Tetapi ketika mendekati hari hanya, saya punya ide, kita langsung buat. Dan puji Tuhan, walaupun sederhana, tapi menurut ini saya elegan. Menurut pribadi saya. Tapi menurut saudara terserah, kan begitu kan? Namanya opini, semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Seperti itu. Ini artinya apa? Inilah ketika kita bersyukur. Saya jelaskan, inilah ketika kita bersyukur. Dan ketika ini terus-menerus kami lakukan. Jadi dalam 1 minggu saya bisa 3-4 kali saya harus mempersiapkan bahan-bahan khotbah. Karena saya orangnya bukan tipikal yang penting tampil. Bukan, saya bukan tipikal begitu. Saya selalu belajar memberikan yang terbaik. Jadi jemaat Tuhan GB Tahta Daud, mereka tahu karakter saya seperti itu. Sari tahu sekali karakter saya seperti itu. Makanya setiap hari saya belajar. Karena apa? Karena kembali lagi, karena ada banyak program yang harus saya sajikan. Bukan asal ada, tetapi benar-benar mengedukasi dan juga menginspirasi umat Tuhan yang beribadah bersama dengan kami. Setelah itu apa yang terjadi saudaraku? Kembali lagi ketika kita bersyukur. Nah, tadi ingat apa saya katakan tadi? Bahwa bersyukur tadi apa? Mendatangkan kesembuhan. Itu tadi di Amsal 17 ayat 22. Nah, Amsal 17 ayat 22 dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, puji Tuhan saudaraku, sudah 3 bulan ini hidung saya tidak berdarah lagi. Untuk 3 bulan ini. Untuk nanti, besok, dan seterusnya berdarah lagi. Nah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi saya hanya mau beritahukan fakta kepada umat Tuhan. 3 bulan terakhir ini hidung saya tidak pernah berdarah lagi. Nah, inilah namanya saya katakan bersyukur. Ketika kita bersyukur, ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan kepada kita.
kita akhirnya bisa menerima keadaan kita. Dan hebatnya lagi, kita bisa menemukan hal-hal kreativitas baru. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya sudah tanamkan bahwa kami tampil live on Facebook bukan supaya banyak viewernya. Kami sudah tanamkan itu. Kami tampil live on Facebook supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang diberkati. Jadi kami bukan bukan pemburu like, saudaraku, bukan. Kami lakukan ibadah live streaming ini yang utama adalah untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Itu kok tujuannya. Yang lainnya itu adalah ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya mau beritahukan kepada jemaat Tuhan, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Engkau akan mendapatkan kekuatan baru ketika engkau mengucap syukur. Engkau akan mendapatkan kreativitas baru ketika engkau mengucap syukur. Engkau mendapatkan apalagi kesembuhan batin, kesembuhan rohani, bahkan kesembuhan fisik ketika engkau mengucap syukur. Oleh karena itu, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Kita baca satu ayat yang saya katakan tadi yang sudah kita baca. Tapi kita baca sama-sama. Yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Ini adalah ayat yang terakhir. Kita ulang lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah ketemu? Sudah. Yuk, baik, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin firman Tuhan. Selamat Natal saudaraku, dan selamat liburan akhir tahun. Dan ketemu lagi dengan kami di waktu-waktu selanjutnya. Semuanya berkat kemurahan Tuhan Yesus. Ya, baik. Baik saudaraku ya. Nah, oleh karena itu saya undang, ini mama saya sudah ada di layar. Saya undang mama saya untuk pimpin dalam doa. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih banyak kepadamu Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Amin. Yang begitu juga Tuhan mengajari kami Tuhan Yesus Kristus. Dan membuat kami Tuhan semakin dekat kepadamu Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya Bapa, melalui kasih-Mu Bapa, melalui anugerah-Mu, kami dapat melalui semuanya yang kami hadapi Bapa. Kami di dalam kemenangan. Amin. Kami di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah mewartakan firman-Mu hari ini. Di minggu keempat ini atau akhir tahun Bapak. Benar Bapak. Berkati hamba-Mu ini dengan luar Amin. biasa. Amin Tuhan Yesus. Sehat panjang umur. Amin. Semua Tuhan Yesus Kristus, pelayanannya biarpun Tuhan melalui online Bapak, kami yakin dan percaya Engkau bekerja dengan penuh kuasa. Amin. Kudus-Mu. Sehingga melalui online ini kami semua anggota gereja GBI Tahta Daud, baik cabang-cabangnya yang di Parung, baik yang di Kalimantan, semuanya kami Tuhan berjalan di dalam ketulusan hati. Amin. Untuk melakukan segala ajaran firman-Mu. Yes. Kami tidak main-main Bapak untuk melakukannya. Amin. Karena kami sangat bahagia Bapak mempunyai Bapak seperti ini. Yes. Kami sangat bermulia Bapak karena Engkau Bapak kami yang bermulia. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam. Kristus. Berkati terus-terusan hamba-Mu ini. Amin. Semakin sehat Amin. dan panjang umur. Amin. Dia akan bisa Tuhan Yesus menjala jiwa banyak-banyak. Amin. Bukan sepi, beribu-ribu orang Amin. Yes. menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena masih banyak lagi di luar sana yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
orang-orang kita Islam akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus hamba-Mu ini produktif Bapa di dalam pelayanannya. Selalu semangat, selalu bersukacita, selalu bergembira karena Engkau ada di dalam hatinya. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Dan menantu hamba Tuhan, Asani Sering dan Asani Sering dan Abraham Sering berkati. Juga si Sari, si Hotang hari di rumah ini berkati. Terus melakukan semua segala apapun Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini telah diberkati Tuhan Yesus Kristus dan juga sehat, jauh dari segala virus-virus penyakit. Semuanya berumur panjang. Semua sidang jemaat-Mu di gereja GBT Tadaut, baik Tuhan di Parung, Bogor, baik Tuhan di Kalimantan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang hidup itu Bapa, tanamkan di dalam hati kami dan berikan kekuatan buat kami untuk melakukannya itu semuanya pada dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang mendengarkan semua Tuhan firman-Mu ini secara online ini. Berkati semuanya Bapak, biar tidak di dalam gereja GBT Tadaut, baik yang di luar gereja GBT Tadaut, sudah Kau berkati dengan luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, semua Tuhan tetangga kami di sini berkati Bapak. Sehingga mereka tidak terganggu kalau kami beracara untuk menyanyikan lagu pujian dan penyembahan kepada-Mu. Kami yakin Engkau menjamah hati mereka semua. Sehingga tidak ada kekerasan seperti yang di Sulawesi Bapak. Kami selalu di dalam kedamaian daripada-Mu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami di sini. Di Depok Maharaja. Semuanya Pak berkati. Baik sekretinya, baik Tuhan RT-nya RW-nya, baik Tuhan kelurahannya, kecamatannya, wali kotanya, berkati semua Bapak. Sehingga perjalanan ibadah kami online ini berjalan dengan lancar di masa pandemi ini Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Semua Indonesia kami tercinta ini Bapak. Mulai Pak Presiden kami, Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Baik kejaksaan, kepolisian, anggota TNI, Kapolri, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, berkati semua Bapak, besar keamanan di Indonesia ini. Sehingga perjalanan ibadah kami terus diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kami dalam sukacita, kami dalam kegembiraan, kami dalam kebahagiaan karena Engkau bersama kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik medis-medis Bapak, mulai kedokteran, kebidanan, perawat, relawan, berkati semuanya Bapak, sehat, jauh dari segala COVID-19 Bapak dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak, anggota gereja-Mu GBT Tadaut dan cabang-cabangnya Bapak, berkati semua jauh dari segala virus-virus penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Seperti kesaksian hamba-Mu tadi Bapak, kami yakin dan percaya mujizat-Mu yang terjadi buat hamba-Mu. Karena kami rindu bukan hanya orang tuanya atau saudara-saudaranya, semua Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu, yang mendengarkan firman yang telah dibawakan hamba-Mu ini, rindu apa untuk panjang umur hamba-Mu ini. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik Bapak. Dia akan mempunyai anak cucu dan anak buih Bapak dari Asani Seringo, dari Abraham Seratim, dan meninggalkan warisan seperti bapaknya meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Begitulah dia akan meninggalkan warisan. Maka
bapaknya mempunyai yayasan, dia pun mempunyai yayasan. Amin. Terima kasih. Dan juga Tuhan kami yakin dan percaya Bapak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, gedung gereja GBK Tadak berikan Bapak ruko yang berlantai 3, Amin. tempatnya strategis yang gampang Amin. menjangkau kendaraan umum. Amin. Juga Tuhan semua tetangga-tetangganya semuanya berhati penuh damai sejahtera. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, memberikan semua keperluan hamba-Mu ini di sini Bapak. Berikan rumahnya 3 kali lipat dari rumah ini. Amin. Sehingga banyak menampung jiwa-jiwa di rumah ini Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mobil pribadinya, motor barunya berikan. Amin. Karena dia pekerjamu Bapak. Bukan bekerja di luar sana atau di kantor-kantor Bapak, tapi pekerjaanmu ini, di ladangmu ini Bapak. Kau pasti memberikan yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga semua Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di dalam ibadah kami ini. Mulai WL kami, singer kami, imam musik kami, baik Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ikut campur di dalam pelayanan ini, sudah Kau berkati dengan luar biasa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perekonomian bangsa Indonesia kami tercinta ini berkati, jauh dari resesi ekonomi. Dalam Amin. nama Yesus Kristus. Apapun usaha pekerjaan anak Indonesia diberkati Tuhan Yesus Kristus berhasil dan beruntung. Amin. Indonesia penuh kemuliaan, Amin. Indonesia penuh damai sejahtera Allah. Amin. Dalam nama Yesus. Saya tidak tahu menyebutnya semuanya Bapak. Tapi kami percaya dan yakin Engkau mengetahui segala isi hati kami. Amin. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan itu kepada kami. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi berkati semua hamba-Mu yang di tempat ini Bapak, yang melayani-Mu pada saat hari ini. Baik anak cucu saya Sesana Seringo, baik saya Abraham Sadar Ringo, berkati Bapak. Itu semuanya melayani karena dia tenang di sana Bapak. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih atas kesetiaan. Doa kami yang jauh dari sempurna, kami yakin dan percaya Engkau telah menyempurnakan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjalani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, beribadah kemarin Tuhan, yaitu Natal. Terima kasih atas kemurahan, semua berjalan dengan baik. Saya lihat, saya dengar semuanya sungguh luar biasa, menenangkan hati kami dan menenangkan hati ini. Itu bukan karena kekuatan hamba, tapi Engkau mengaruniakan itu hamba. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Doa kami yang jauh dari sempurna Bapa, kami yakin dan percaya Engkau menyempurnakan melalui kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mempelai kesukaannya, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, dan terimalah berkat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. 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 Puji Tuhan saudaraku, dan saat ini kita masih melanjutkan acara kita. Selanjutnya saya panggil, saya serahkan kepada Sari Sihotang. Monggo, Mak.
setia bersama dengan kami saat ini. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman singkat dan setelah itu kita akan mengundi giveaway yang terakhir di tahun 2020. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Pengumumannya adalah hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kita bertemu dalam acara Love, Couple in Love. Couple in Love. Seru banget, temanya adalah bagaimana memulai berpacaran. Yang jomblo silahkan nonton, yang sudah pacaran kita akan menikmati yang disampaikan Bapak dan Ibu Gembala di hari Selasa jam 8 malam. Dan hari Jumat kita ketemu dalam acara Suara Gembala di awal tahun 2020. Kita ketemu dalam acara Suara Gembala di awal tahun 2021. Maaf, 2021. Langsung live di Tata Daud channel. Dan ini acaranya di tempat spesial ya. Tanah Kita Camping Ground di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi ini acara di live di sana jam 8 malam. Kemungkinan ya, jadi kita belum pastiin juga, maaf maksud saya acaranya di hari Jumat tahun 2021 di awal tahun tanggal 1 kita akan mendengarkan live dari Bapak dan Ibu Gembala di Sukabumi, Jawa Barat. Dan hari Sabtu kita ketemu dalam program Brunch Devotion jam 10 pagi live di Tata Daud channel, FB Tata Daud channel jam 10 pagi. Dan jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat kita ketemu dalam acara Now Night of Worship bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani jam 7 malam live juga di Facebook Tata Daud channel. Dan hari Minggu kita ibadah awal tahun yang disertai perjamuan kudus dan membawa persembahan sulung di awal tahun 2021. Dan ibadah langsung jam 10 pagi. Jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, live on Facebook Tata Daud channel dan Instagram GBI Tata Daud. Jadi jangan ketinggalan acara kita sepanjang minggu ini, mulai dari hari Selasa, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Kita akan bertemu di hari-hari tersebut, yaitu teman-teman, saudara-saudara, dan jemaat GBI Tata Daud. Kita akan bertemu di hari-hari tersebut. Dan saat tiba kita akan mengundi 2 pemenang hari ini. Kepada Ibu Gembala dan Tulang Julis, saya minta tolong untuk mengundi hari ini. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Ya, siapakah dia di akhir tahun 2020 yang akan menang? 2 pemenang. Dan jangan lupa dikonfirmasi. Kepada Tulang kami persilahkan. Hidup dulu ya. Ya, agak lama Tulang. Ya, siapakah menjadi pemenang? Ayo. Kita hitung sampai 3. Dapat berdoa. Saya. Oke. 1, 2, 3. Oktavini Maria. Selamat kepada Oktavini Maria. Iya, selamat kepada Oktavini Maria. Dan yang kedua kita akan dengar Ibu Gembala akan membacakannya. Saya aduk-aduk ya. Iya, diaduk-aduk. Siapakah ini? Ya. Ini adalah pengundian terakhir di tahun 2020. Kita akan dengarkan setelah kita hitung sampai 3. 1, 2, Belum. Sebentar. 3. Ya. Kristiana Huta Barat. Kepada Kristiana Huta Barat. Kristiana Huta Barat. Iya, kepada Oktavini Maria dan Kristiana Huta Barat, silakan konfirmasi kepada kontak person kita Iklima ada di undangan yang beredar, dan boleh hubungi juga yang
Jadi jemaat di GBI Tata Daud, untuk konfirmasi kami tunggu 2 kali 24 jam. Jika tidak dihubungi, maka hadiah voucher pulsa sebesar Rp100.000 akan hangus. Sayang ya, 100.000. Jadi silakan dikonfirmasi dari sekarang. Terima kasih kepada Ibu dan kepada Bapak Julius yang telah membantu saya untuk mengundi hari ini. Demikian serangkaian ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan dan dalam acara-acara kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.